Micin Yoja. 씨발 새끼들이 너무 많아가지고. Bukan mau bahas kasus yang lagi rame karena udah banyak banget yang bahas, tapi yang hari ini mau kita omongin adalah dia, Mini Jin, yang kemarin datang ke acara live di YouTube bernama School of Music. Di acara ini Mini Jin bercerita kalau sebagai mantan CEO Adore, dia adalah salah satu orang pertama yang melihat, membaca dokumen panas yang lagi diomongin banget saat ini. Awalnya, karena tuntutan pekerjaan, Mini Jin juga nggak mau speak up. Dia berusaha untuk menahan diri untuk diam-diam baik. Tapi lama-lama nggak kuat, gerah, dan akhirnya dia menuliskan kritik kepada siapapun yang menuliskan laporan gibah tersebut. Membaca laporan itu, Mini Jin sebagai orang yang sudah cukup lama bekerja di industri ini pun bertanya-tanya dan gak habis pikir laporan itu untuk apa dan siapa yang diuntungkan dengan adanya laporan gibah tersebut. Dan alasan utama Mini Jin menentang keras laporan atau dokumen gosip tersebut adalah untuk keberlangsungan industri K-pop dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Mengutip perkataan Mini Jin, tetapi yang benar-benar membuat saya takut tentang dokumen itu adalah mengingat seberapa besar bisnis ini telah berkembang. Banyak orang yang tidak benar-benar tahu tentang praktik di industri yang sedang mereka kerjakan. Beberapa dari mereka bahkan menempati posisi tinggi, C-level. Jadi pada dasarnya, orang-orang tersebut belajar tentang bisnis hiburan melalui dokumen itu dan itu sangat menakutkan bagi saya. Masalahnya adalah orang yang baru memulai cenderung belajar untuk percaya dan melakukan apa yang diperintahkan. Jadi ketika mereka diberikan materi seperti itu, apa dampaknya terhadap industri hiburan dalam jangka panjang? Mungkin pada awalnya mereka merasa ada yang aneh, tapi manusia adalah makhluk adaptasi. Mereka mungkin berpikir, mungkin saya yang aneh, atau mungkin memang begini cara kerja industri ini. Yang ingin saya katakan adalah dokumen tersebut bisa membentuk persepsi yang sangat salah. Dan saya pun sempat mengatakan kepada mereka, kalau kalian merasa tidak ada yang salah dengan dokumen ini, kalian harus membiarkan semua orang melihatnya. Setelah segala drama yang terjadi, walaupun gue yakin drama ini masih belum selesai, setelah Mini Jin berusaha speak up tentang dokumen lambe turah dan hal lain yang terjadi di dalamnya, Mini Jin bilang kalau dia sempat diikutin sama orang, dikuntit, dan juga mendapatkan ancaman orang yang tidak disebutkan namanya. Di akhir ceritanya, Mini Jin bilang kalau saya juga mendapatkan ancaman tapi sepertinya takdir saya tidaklah untuk mati sekarang. Jadi note untuk kita semua, kalau tiba-tiba kita mendengar berita duka, kita tahu kalau bukan Mini Jin lah yang mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi kesimpulan yang tidak ada kesimpulannya, terlepas dari Mini Jin yang katanya problematik, nenek lampir, seniman yang sangat sulit untuk diajak bekerja sama karena terlalu perfeksionis dan banyak mau, terlepas dari itu semua dan hanya fokus kepada laporan gibah, kayaknya ya nggak setuju nggak apa-apa, sedikit banyak kita harus memberikan apresiasi kepada Mini Jin dan juga anak-anak baik New Jeans yang sudah cukup gila dan sangat berani untuk mempertaruhkan segala yang telah mereka capai, bahkan nyawa. Bertahan di antara gempuran, cacian, dan makian para netizen yang budiman untuk mengungkap kelambe turahan yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih Mini Jin, terima kasih New Jeans, terima kasih para idol, soundbe, hube, staff, produsernya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang udah speak up or at least memberikan tanggapan tentang masalah ini. Terima kasih, sekian.